Masih bersama saya Rahayu Japar, pemirsa, dan kembali kami sampaikan berita Mataram hari ini. Menjadi objek sengketa, lahan sekolah SDN 3 Karangbongkot Lombok Barat disegel warga yang mengklaim sebagai pemilik lahan. Dua mahasiswa di Mataram diringkus polisi karena berkomplot mengedarkan ganja ke teman kampusnya. Optimalkan kesiapsiagaan menghadapi kondisi bencana. TNI dan Pemda Lombok Tengah gelar latihan penanganan bencana alam. Bapak, tapi dia ngekos di sini. Oh, ya, orang Bima ya. Ini tadi kan sudah kita buka kan, di sana disaksikan oleh Pak Ketua. Dua mahasiswa berinisial TB 20 tahun asal Bima dan IFH 19 tahun diringkus Satuan Reserse Narkoba Polresta Mataram karena diduga berkomplot mengedarkan narkotika kepada rekan-rekannya. Penangkapan berawal dari informasi masyarakat yang mengendus akan ada pengiriman narkotika melalui jasa pengiriman antar daerah ke kota Mataram dengan jumlah yang cukup besar. Polisi langsung bergerak ke sebuah rumah indekos di kawasan Pejanggi, Kecamatan Mataram. Di tempat ini polisi membekuk TB 20 tahun asal Bima yang baru saja mengambil paket diduga narkoba dari kantor jasa pengiriman barang antar daerah. Setelah dibuka, polisi mendapati 800 gram narkotika jenis ganja dalam paket barang kiriman. Dari keterangan TB, polisi kemudian memburu IFH 19 tahun asal Sumatera Utara yang diduga merupakan pemilik barang di kawasan Ampenan, Mataram. Dari keterangan keduanya, ganja tersebut rencananya akan diedarkan ke kawan-kawannya di kampus dan juga di sejumlah tempat tongkrongan di kota Mataram. Dari informasi sebelum yang kami terima bahwa akan ada sebuah paket masuk ke wilayah kota Mataram melalui jasa pengiriman atau ekspedisi, paket yang diduga berisi batang, daun, dan biji kering narkotika jenis ganja. Dari hasil penyelidikan, kami memang menemukan satu buah paket sesuai dengan nomor resi yang diinformasikan kepada kami sebelumnya. Di interogasi awal terhadap saudara TB mengklaim bahwa yang bersangkutan hanya dipinjam nama dan alamat saja. Tersangka mengaku memesan ganja untuk diedarkan ke rekan-rekannya di kampus dan hasilnya digunakan untuk membayar kuliah dan biaya hidup. Kira-kira merantau di Nanda di Medan melalui WhatsApp. chat WhatsApp. Berapa? Berapa banyaknya? Harganya berapa? Misalnya 1 kilo harganya 5 juta. Pak. Tadi kemarin misalnya 1 kilo. Ya, Pak. Harganya 5 juta. Nanti mau diapakan ya? Mau dijual, Pak. Mau dijual. Itu langsung dipisahin dulu, Pak. Mau dibuat 4 garis dulu atau 5 garis dulu, Pak. Sisanya baru disimpan. Atas ulahnya, tersangka dijerat Undang-Undang Narkotika dengan ancaman hukuman pidana minimal 5 tahun penjara. Awaludin dan Riyadi Sulhi melaporkan dari kota Mataram. Polres Lombok Utara menggelar rekonstruksi kasus meninggalnya Nimade Fani Radia Puspa Nitra 20 tahun, mahasiswi Universitas Mataram yang ditemukan tewas di Pantai Nipah pada tanggal 25 Agustus lalu. Reka ulang adegan menghadirkan tersangka bernama Radit yang merupakan teman laki-laki korban yang bersamanya berwisata di Pantai Nipah saat itu. Tersangka memperagakan puluhan adegan saat bersama korban mulai dari parkiran, berjalan di sekitar pantai, hingga di lokasi kejadian saat mereka duduk-duduk di tepi pantai. Kamu di mana duduknya? Rekonstruksi tersebut untuk memastikan peristiwa tersebut sesuai dengan keterangan tersangka atau berdasarkan hasil penyelidikan.
Ini menjadi penting karena tersangka hingga saat ini menolak jika dirinya dinyatakan membunuh korban. Suasana rekonstruksi juga dihadiri warga dan keluarga korban yang sengaja datang untuk melihat tersangka. Pertama, versi alibinya tersangka dengan versi fakta penyidikan. Tujuan kita melaksanakan itu karena versi masing-masing itu fakta dengan versi itu berbeda jauh. Jadi nanti supaya juga teman-teman publik kan tadi mengambil dokumentasi ya. Jadi itu tujuan kita supaya clear dulu ada perbedaan di sana dengan perbedaan yang cukup signifikan. Tapi kami sudah melaksanakan rekonstruksi tadi dengan peran pengganti karena tersangka tidak berkenan melaksanakan rekonstruksi reka adegan dengan versi fakta penyidikan. Itu yang bisa saya sampaikan. Jika terbukti bersalah, tersangka dijerat pasal penganiayaan yang menyebabkan hilangnya nyawa dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Emi Kusuma dan Redi Sulhi melaporkan dari Kabupaten Lombok Utara. Seorang pemuda berinisial DA 19 tahun diringkus Satuan Reserse Kriminal Polresta Mataram karena mencuri sepeda motor milik temannya. Tersangka ditangkap di sebuah rumah indekos di Kecamatan Selaparang usai dilaporkan korban. Polisi menyita 1 unit sepeda motor yang sebelumnya sempat digadaikan senilai 4 juta rupiah oleh pelaku. Dari hasil interogasi, awalnya tersangka datang ke rumah korban dengan maksud bertamu. Namun saat korban tertidur, tersangka langsung membawa kabur motor temannya. Modus pelaku di sini mengambil sepeda motor temannya. Jadi ketika pelaku main di kos temannya tidur, korban di sini, pelaku membawa sepeda motor tersebut tanpa izin dari korban. Kemudian menggade sepeda motor tersebut dengan harga gade 4 juta yang menurut keterangan pelaku digunakan untuk main judi slot. Tersangka mengaku menggadai motor untuk modal judi online. Berarti niat kamu untuk ngambil motor itu dari awal berarti kan? Mas kamu lihat temanmu tertidur atau gimana kamu memiliki niat untuk ambil motor itu? Udah berapa tahun kamu main judi? Tapi kamu bisa nekat untuk curi motor untuk kamu pakai berdepo. Berarti beda tempat kos ya. Atas ulahnya, tersangka dijerat pasal 362 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara. Awaludin dan Redi Sulhi melaporkan dari Kota Mataram.